Halo, assalamualaikum. Video ini diambil pada saat Lebaran ke-6 karena acara halal bihalalnya sudah selesai. Kami memutuskan untuk menjelajahi Gunung Wilis. Perjalanan dari rumah menuju taman wisata yang ada di Lembah Wilis memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Di Lebaran tahun 2023, tepatnya 2 tahun lalu, kami pernah menjelajahi Taman Wisata Gerape yang tidak jauh dari lokasi Taman Wisata Lembah Wilis ini. Aku tahu lokasi ini tuh dari sosial media. Walaupun Pak Su asli dari kota Madiun ini, tapi dia belum begitu tahu nih wisata-wisata yang tersembunyi, berhubung karena sudah lama di perantauan juga sih. Cuaca hari ini itu lumayan cerah, tapi nggak terlalu panas banget kok. Ini kita mulai melewati jembatan Kresek. Menurut cerita legenda, pada masa penjajahan dulunya, para korban keganasan PKI ini dibuangnya ya di jembatan Kresek itu. Ini adalah Taman Wisata Lembah Wilis. Jadi kalau mau ke Taman Wisata Lembah Wilis itu kalian langsung belok ke kiri aja. Karena dilema, aku masih belum bisa mutusin mau ke Monumen Kresek atau ke Taman Wisata Lembah Wilis. Jadi aku mau ngintip dulu nih gimana penampakan Monumen Kresek dari luar. Setelah aku intip dari luar, ternyata di dalam Monumen Kresek ini kurang lebih terdapat banyak patung yang menceritakan perjuangan para pahlawan untuk melawan keganasan PKI pada masa penjajahan. Dan aku juga melihat ada area playground buat anak. Setelah menimbang-nimbang kegalauan ini, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke Taman Wisata Lembah Wilis aja. Mungkin karena aku penasaran banget ya, karena udah dari jauh-jauh hari aku stalkingin nih gimana isi dari Taman Wisata Lembah Wilis ini. Untuk memastikannya, langsung aja kita masuk ke dalam. Cus, kita langsung ke loket pembelian tiket. Tepatnya ada di sebelah kiri. Ini dia lokasi pembelian tiketnya. Untuk tiket masuk itu dikenakan biaya 5.000 per orang. Parkirnya itu 3.000 per motor. Dan kalau kalian mau berenang di kolam renang, itu dikenakan biaya 7.000. Murah banget kan. Untuk kolam anak-anak itu lokasinya ada di sebelah kiri, sedangkan untuk kolam renang yang dewasa ada di sebelah kanannya. Karena aku nggak tahu, ternyata di dalam Taman Wisata Lembah Wilis ini ada kolam renangnya. Jadi aku nggak ada tuh persiapan bawa baju ganti. Karena niatnya ya memang cuman mau lihat-lihat doang awalnya. Ternyata sampai sini tuh kok jadi pengen berenang ya. Karena nggak berenang di kolam renang, kami cukup membayar 5.000 per orangnya. Ini kami mulai menelusuri ke bagian bawah menuju area sungai pastinya. Setelah melihat-lihat, aku tuh penasaran banget sama keong yang ada di sini. Kok cute banget ya buat foto-foto. Dan ternyata ini lebih gongnya lagi, ada properti kerangnya juga, jadi bisa sambil melihat pemandangan yang ada di sekitar Taman Wisata Lembah Wilis ini secara keseluruhan. Jadi di sekitar area Taman Wisata Lembah Wilis ini ada persawahannya juga. Karena aku penasaran banget sama jembatan yang ada di sekitaran sungai dan sawah itu, akhirnya kami naik ke atas dan kembali turun menuruni anak tangga. Tapi tenang, ini tuh gak terlalu jauh kok lokasinya.
Jadi kalau bawa bocil juga masih aman-aman aja. Karena anak aku udah melihat air sungai yang mengalir begitu deras, dia tuh penasaran banget, narik-narik pengen ngajakin berenang di bawah. Tapi aku masih penasaran sama jembatan yang di atas itu. Aku coba rayu anak aku supaya mau ke jembatan terlebih dahulu sebelum berenang, karena nantinya kalau sudah berenang tuh bakalan capek dan dia bakalan gak mau tuh kalau diajak kemana-mana lagi selain pulang. Setelah membujuknya beberapa menit, akhirnya dia juga mau ke atas jembatan itu, walau harus digendong sama ayahnya. Seperti ini. Semangat ya. Yes! Suasana di Taman Wisata Lembah Wilis ini cukup ramai, tapi gak terlalu padat kok. Setelah sampai menuju jembatan, ternyata di ujung situ ada patung. Aku gak tahu ini patung dewa atau apa. Dan banyak juga yang bersuap foto di patung itu, termasuk kami salah satunya. Sampai juga nih di area jembatan menuju persawahan. Di ujung sana juga ternyata ada semacam tempat makan atau angkringan gitu loh. Jadi buat kalian yang pengen makan ditemani dengan suasana sawah sekaligus aliran sungai, bisa banget nyobain angkringan yang ada di ujung sana. Tapi karena anak aku gak mau diajak sampai ke ujung sana, akhirnya kami langsung ngajak dia deh, yang karena sudah ngotot banget pengen berenang di aliran sungai kecil ini. Tuh langsung happy kan dia. Nyesel banget karena aku gak bawa baju ganti, jadi cuman bisa ngegulung celana untuk nemenin bocil aku mandi. Padahal aslinya jiwa ingin berenang aku itu menggebu-gebu banget. Air sungai di sini itu cukup sejuk banget, jadi bikin pengen berenang deh rasanya. Apalagi ditambah cuaca yang agak sedikit terik. Tapi apa daya, cuma bisa ngegulung celana sambil nemenin anak berenang. Kapan lagi ya kan bisa berenang di area persawahan seperti ini dengan harga tiket masuk cukup membayar Rp5.000 saja. Dan yang aku suka dari Taman Wisata Lembah Wilis ini, untuk spot fotonya dia tidak bayar alias gratis, dan untuk berenang di area sungai juga tidak dikenakan biaya loh. Karena anak aku nggak bawa baju ganti, jadi aku cuman pakein celana ini aja. Kali ini kami perginya itu berempat, bareng sama keponakannya suami aku. Lama-kelamaan celana dan baju aku udah mau basah aja nih. Jadi aku minta gantiin sama Pak Su untuk ngejagain para bocil berenang. Di seberang sungai, kebetulan area persawahannya lagi musim panen. Jadi ada beberapa petani yang lagi memanen padinya. Setelah lama berenang, akhirnya bocil-bocil pada lapar. Langsung aja nih kami suruh makan pop mie yang hangat-hangat gitu, karena emang permintaan dari bocilnya sih pengen dibeliin pop mie. Untuk harga pop mie di sini itu harganya 15.000. Dan kebetulan kami pesan es jeruk, itu harganya 7.000. Masih tergolong standar sih, mengingat HTM cuman dikenakan biaya 5.000 per orang. Sebenarnya di sini itu banyak banget loh tempat spot foto.
Tapi karena bocil-bocil ini kelamaan berenang dan hari sudah semakin sore, jadi nggak sempet untuk foto di spot foto yang ada di sini semua. Di sini juga ada penyewaan bannya juga loh, untuk berenang di area aliran sungai supaya berasa lagi arum jeram. Sudah selesai berenang dan makannya, karena hari juga semakin sore, jadi kami mulai bergegas pulang. Ternyata aliran air sungainya itu sampai ujung sana loh. Lumayan panjang juga ya. Aku lupa ngasih tahu, di sini juga ada kuliner lainnya pastinya, banyak menunya dan kantinnya juga ada beberapa, jadi kalian gak perlu khawatir. Sebelum pulang, aku sempetin untuk spill dulu kolam renang yang dewasa yang ada di sebelah kanan, yang tadi belum sempet aku videoin di awal pintu masuk. Ini dia viewnya, ternyata bagus banget ya. Jadi tambah nyesel deh gak bawa baju gantinya. Tapi ya sudah, gak apa-apa. Semoga di mudik selanjutnya aku bisa kesini lagi untuk nyobain sensasi berenang di kolam renangnya. Lihat dong, si bocil udah lelah banget sampai harus minta gendong ayahnya. Dan ini untuk area parkir motornya, jadi kalian gak perlu khawatir motornya bakal kepanasan atau kehujanan karena tempatnya nyaman banget. Dari yang mataharinya awalnya terang benderang, ini kami pulang mataharinya udah hampir tenggelam dan udah hampir gelap juga ya. Gak berasa banget kan waktu kalau jalan-jalan. Beginilah penampakan aku di belakang yang sambil ngevlog dan berusaha memegang bocil yang lagi tidur. Jadi terkadang hasil dari video aku kurang maksimal. Sebelum pulang kami nyempetin dulu makan mie ayam yang ada di pinggir jalan ini, dan ternyata rasanya enak banget ya. Sekian dulu untuk mini vlog aku di Taman Wisata Lembah Wilis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mama Num. Sampai ketemu di mini vlog selanjutnya. Assalamualaikum.